Perubahan hidup yang begitu dinamis saat ini menjadi tantangan besar bagi generasi masa depan. Tak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan umum semata, tapi juga bekal agama yang cukup serta berbagai keterampilan hidup adalah hal yang semestinya ada dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, demi melahirkan generasi muslim yang siap menghadapi tantangan di zamannya nanti, kami hadir dengan tekad untuk mencetak lulusan yang godly, literate in Al-Quran, outstanding leader, brilliant scientist, active multilingual, and lifelong achiever. Memperkenalkan, SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 merupakan sekolah berbasis pondok pesantren sekaligus anak cabang dari Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Yogyakarta. Kami hadir dengan visi terwujudnya generasi Qurani yang unggul dalam sains dan mampu bersaing secara global. Mari bergabung bersama kami mempercayakan pendidikan dengan berproses bersama mencetak generasi Muslim Qurani yang siap menghadapi tantangan masa depan pada era Indonesia Emas. SMP Quran Global Science Baitus Salam 3, Qurani, unggul dan berdaya saing. Pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qurani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan riset camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qurani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qurani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qurani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa muslimin dan muslimah dimanapun berada, kami ucapkan selamat datang di kajian Mutiara Jumat edisi kedua yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin, di tengah-tengah kita sudah hadir pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan sekaligus anggota Badan Wakaf Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan, yaitu Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim Aka. Kami sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, Insyaallah. alhamdulillah. Terima kasih sudah menghadiri di kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Pemirsa dimanapun berada, kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini bertema tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Bagaimana amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Langsung saja kita simak kajian oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim Aka. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur yang sedalam-dalamnya terus
insya Allah dengan mensyukuri janji Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan ketika kita bisa mensyukurinya. Doa kita selalu di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, selalu mendapatkan berkah dan bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini doa yang sering kita dengar dan sering dipakai pujian dan sholawatan untuk supaya kita barik lana Rajab wa Sya'ban. Di 2 bulan sebelumnya sudah kita minta kepada Allah. Wa balikna Ramadan, dan sampaikan sampai bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau ayat yang memerintahkan dan diwajibkan puasa di bulan Ramadan, saya kira sangat sering sekali dan tidak asing kita dengarkan bahwa di dalam surat Al-Baqarah 183, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumussyiyam, sebagaimana juga diperintahkan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Pemirsa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun di bulan Sya'ban, awal Sya'ban. Artinya bahwa diperintahkan sebulan sebelumnya untuk persiapan-persiapan. Dan sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa untuk supaya mendapatkan berkah di bulan Rajab dan Sya'ban itu, artinya berkah itu ziyadah fil khair, tambahnya kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Maka bagaimana kita di bulan Rajab Sya'ban itu terus melakukan warming up, pemanasan-pemanasan untuk menambah kebaikan dan kebaikan, dan itulah berkah. Nah, kita sebulan 2 bulan sebelumnya sudah disunahkan untuk persiapan itu. Nah, ketika kita di bulan Rajab dan Sya'ban mempersiapkan sebagaimana turunnya ayat diwajibkan puasa itu di bulan Sya'ban untuk persiapan. Man arafa bu'das safari ista'ada. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dialah mempersiapkan. Semua dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, persiapan kita di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Aisyah, itu puasanya saja seakan-akan nyambung. Artinya banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ini. Sehingga kita di bulan Ramadan tidak mengalami kekagetan-kekagetan dengan puasanya, dengan tilawahnya, dengan qiyamul lailnya, dengan semua amalan-amalan dipersiapkan sedemikian rupa di bulan Sya'ban. Jadi bagaimana kita melakukan ini yang insya Allah besok ini sudah kita masuk pada Ramadan. Ya, hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik dalam Islam ini, kita harus siapkan sedemikian rupa yang insya Allah sudah kita mulai tarawih nanti malam, besoknya sudah puasa, tidak mengalami kekagetan-kekagetan. Amalan-amalan nanti insya Allah apa baiknya amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Ini sudah kita siapkan sedemikian rupa di bulan Sya'ban itu. Jadi Sya'bun itu artinya apa? Sya'bun itu kalau di dalam surat Al-Hujurat itu waja'alna syu'ubau wa qabaila. Syu'ub itu kelompok-kelompok.
pada saat itu orang-orang Arab ketika mau menghadapi Ramadan, Ramadan itu panas, panas. Di bulan Sya'ban ini mengumpulkan. Jadi kelompok-kelompok itu mengumpulkan air untuk persiapan di bulan yang panas itu. Nah, inilah disinkronkan dengan Islam di bulan Sya'ban itu pengumpulan tenaga-tenaga spiritual. Tenaga-tenaga spiritual kita kumpulkan sedemikian rupa untuk persiapan di bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Jadi insya Allah kita akan mempersiapkan dengan sebaiknya dan kita di ujung hari ini ya sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Baik. Terima kasih Ustadz. Luar biasa materi kajian Mutiara Jumat tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi sebelum melakukan amalan-amalan tersebut di bulan Sya'ban sudah ada persiapan-persiapan gitu ya Ustadz ya? Iya. Ya betul, sehingga ketika di bulan Ramadannya kita tidak kaget, tidak mengalami kekagetan, sehingga persiapan-persiapan di bulan Sya'ban kita biasakan agar di bulan Ramadan bisa lebih maksimal. Nah, Baik pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sesi kedua Mutiara Jumat setelah iklan yang berikut ini. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa semuanya yang masih stay di Mutiara Jumat. Kita akan melanjutkan sesi yang berikutnya tentang amalan-amalan di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Kyai Haji Abdul Hakim AK. Silakan dilanjutkan Ustadz. terima kasih. Jadi kalau kita di bulan Sya'ban sudah mengumpulkan bekal-bekal untuk di bulan Ramadan. Nah, bagaimana? Insya Allah besok kita sudah masuk Ramadan itu, kita sudah mengumpulkan sedemikian banyak bekal-bekal itu. Amalan-amalan yang insya Allah itu sudah terbiasa. Maka bagaimana kita memprogram? Nah, inilah yang paling menentukan kita agar supaya la'allakum tattaqun itu menjadi target. Jadi insya Allah la'allakum tattaqun yang itu pakai fi'il mudhari' dalam arti terus dan berkesinambungan, ya itu kita lakukan. Jadi di bulan Ramadan itu banyak amal-amalan yang saya kira sangat tepat sekali setelah kita mengumpulkan di bulan Sya'ban itu. Nah, bagaimana kita amalan-amalan itu yang paling baik? Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Puasa sudah barang tentu. Bagaimana puasa itu hakikat puasa yang sebenarnya. Puasa tidak hanya perutnya, akan tetapi itu menjadi junnah. Junnah itu menjadi tameng. Junnah itu menjadi benteng. Sehingga apa yang kita lakukan, pandangan kita, mata kita puasa, lisan kita puasa, telinga kita puasa, perut kita puasa, lisan kita puasa, semuanya. Makanya Rasulullah itu di dalam hadis qudsiynya itu kullu amali bani Adam lahu illa siyam.
setiap amal anak Adam itu punya dia kecuali siam. Siam itu pahalanya langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan dalam hadis itu wasyamu junnatun, siam itu adalah junnah. Jadi bagaimana kita jadikan itu tameng sehingga di bulan puasa ini kita puasa semuanya. Amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan qiyamul lail yang sering kita lakukan dengan taraweh. Di mana-mana itu ramai dengan tarawehnya. Tilawatul Quran atau tadarus. Di mana-mana banyak tadarus. Dan itu pahalanya dilipat gandakan. Bacaan Quran 1 huruf 10 pahalanya. Kita tidak bisa membayangkan berapa banyak bacaan sehari 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Mari kita target. Ya, para pemirsa semuanya, kita target agar supaya kita punya target gitu. Bagaimana kita bisa mentarget khatam 2 kali, khatam 3 kali, khatam 5 kali dan seterusnya. Kita bisa memprogram itu semuanya, pahala sangat banyak sekali. Tidurnya saja ibadah, apalagi aktivitas yang beribadah. Masya Allah. Mari kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita amalan-amalan yang baik kita kumpulkan dan kita kerjakan di bulan Ramadan itu. Insya Allah nanti keluar lulus dari bulan Ramadan menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Baik, luar biasa Ustadz, syukron, jazakallah. Alhamdulillah materi yang daging semua Ustadz. Alhamdulillah. Dari persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, kita persiapan di bulan Sya'ban, sehingga ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita bisa terasa ringan gitu ya Ustadz ya. Sehingga berpuasa itu tidak hanya perutnya, tapi seluruh anggota tubuhnya kita berpuasa. Karena puasa itu adalah tadi ya junnah ya Ustadz ya, sebagai benteng atau tameng bagi kita semuanya. Baik pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun berada, tidak terasa akhirnya durasi juga Ustadz yang memisahkan kita. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita akan bertemu lagi di edisi Mutiara Jumat pekan depan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, syukran, jazakallah khair Ustadz Abdul Hakim. Dan pemirsa muslimin muslimat dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Demikian dari saya, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.